bersama saya sekarang ini pengurus yang baru terpilih. Ya, nanti akan memperkenalkan dirinya sendiri dan kita bersyukur bahwa kepengurusan itu sudah ada dan kita mau obrol-obrolan secara santai saja, rileks saja tentang siapa sosok pengurus baru ini. Baik, selamat sore Pak Matias. Selamat sore Pak Dwi. Oke, Profesiat, Anda dipercaya oleh anggota menjadi abdi, menjadi pelayanan di Mekarsai sebagai pengurus. Saya ingin Anda memperkenalkan diri, kemudian posisinya sebagai apa. Silakan Pak. Saya Matias Siraleter. Orang sering salah baca Pak Dwi, jadi bukan letter. Letter, ya. Itu Matias Siraleter. Saya sekarang sebagai wakil ketua ex officio ketua pendidikan. Ya. Familiarnya disapa dengan Pak Matias. Pak Matias. Baik, pertama Profesiat, selamat ya Pak ya. Anda dipercaya oleh anggota menjadi abdi, menjadi pelayan, katakan. Kita ngobrol santai Pak. Ini adalah tayangan perdana dari sistem digital kita untuk memberikan informasi kepada anggota. Kita beri judul tadi Opsiku, sebenarnya bacanya Opsiku, obrolan seputar kredit union. Nah Pak Matias, beberapa waktu yang lalu Mekarsai mengadakan rapat anggota tahunan. Intinya adalah untuk pertanggungjawaban kerja pengurus dan hasil pengawasan. Di sisi lain pada akhir Februari juga ada rapat anggota khusus untuk pemilihan ketua pengurus dan pengawas. Dan pada saat rapat anggota khusus, Mekarsai mengambil 5 pengurus, salah satunya Anda. Nah, setelah rapat itu saya melihat para calon terpilih dengan urutan terbesar dari nomor 1 sampai nomor 5 itu, mereka kumpul bersama di sebuah ruangan. Itu ngapain itu Pak di sana? Di sana itu kami ngobrol-ngobrol. Ngobrol, apa yang diobrolkan tuh? Ngobrol nyantai sudah itu. Dalam obrolan itu kemudian waktu itu kami langsung dipandu Pak, karena kami yang baru. Siapa yang memandu? Memandu kami waktu itu ketua yang lama. Oh gitu. Pak Andre. Pak Andre yang memandu kami, kasih informasi. Ini kita sama-sama terpilih, berkumpul, masing-masing sudah tahu kekuatannya ada di mana. Oh gitu. Maka kita sama-sama rembuk nanti posisi kita di Mekarsai untuk itu bagaimana. Kita masing-masing menentukan pilih sendiri itu lebih enak supaya nanti melakukannya sendiri. Oh gitu. Kenapa Anda memilih sebagai wakil ketua nih? Satu itu saya merasa familiar di pendidikan. Oke, basicnya memang pendidikan ya. Pendidikan. Sudah itu beberapa waktu yang lalu juga pernah mengikuti pelatihan dari Depnaker itu untuk menjadi staf kepelatihan. Staf pelatihan itu bagiannya itu ngurusi program-program pelatihan. Semacam workshop pelatihan ini ya. Ya. Jadi mungkin pas di sana. Jadi artinya ketika kumpul bersama dengan mereka atau teman-teman yang terpilih itu tidak ada yang mengatakan, "Wih, saya ketuanya, wih saya ini enggak ya." Tapi justru secara katakanlah EDS lah, evaluasi diri. Saya punya kemampuan, kekuatan di mana nih? Itu ya yang berjalan seperti itu, Pak ya. Itu, ya. Sehingga Anda pas pada posisi wakil ketua. Karena yang kalau kita baca bersama bahwa wakil ketua dalam sebuah koperasi itu ex officio karena jabatannya mau nggak mau menjadi ketua pendidikan, maka biasanya diikuti di sana ada sekretaris pendidikan khusus. Oke, selamat sekali lagi Pak Matias. Terima kasih Pak. Bapak menjadi ketua pendidikan. Nah, pendidikan itu dalam koperasi menduduki pilar yang utama, pendidikan. Saya tanya kepada Matias, seberapa penting sih Pak pendidikan itu di gerakan koperasi kredit Pak? Itu sangat penting Pak. Sangat pentingnya seperti apa nih? Penting. Satu Pak Dwi, banyak orang di luar sana, termasuk saya ketika awal-awal menjadi anggota koperasi, itu kita melihat koperasi itu adalah tempat kita pinjam. Kumpulan duit gitu ya? Kumpulan duit di sana. Saya mau menjadi anggota dan saya mau meminjam. Mau minjam, motivasinya pertama jadi anggota pinjam. Ya. Tetapi setelah memahami tentang koperasi, terutama kredit union ternyata bukan itu. Tetapi bagaimana kita merencanakan keuangan kita. Nah,
hal seperti ini kan harus dibangun mindsetnya seluruh anggota, bahkan masyarakat umum, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita. Jadi menjadi anggota koperasi lebih kepada bagaimana kita merencanakan keuangan kita. Financial literacy-nya, Jadi lebih ke arah itu. Karena itu sangat penting Pak Dwi. Apalagi koperasi itu kan kumpulan orang, maka butuhkan pendidikan Pak ya. Oke. Anda harus sudah siap untuk situ nih, pendidikan terus-menerus Pak ya. Dan ini karena memang penting ya, saya yakin semuanya pun akan memberi support ke arah sana. Nah, pada waktu terpilih tentu saja kita kan awalnya kita punya misi nih Pak, punya visi misi secara personal harus kita sampaikan. Namanya visi itu kan harapan, cita-cita kita yang harus kita badankan dalam bentuk misi. Tapi setelah masuk tentu saja Mekarsai punya misi besar yang tertuang dalam Renstra ya, ada 8 goal. Ini gimana Pak Matias untuk mensinkronkan visi misi Anda secara personal dengan visi misi ketika Anda sudah masuk dalam lembaga ini? Ini gimana nih Pak? Pertanyaan yang bagus benar Pak Dwi. Pak Dwi, ketika saya diminta untuk mencalonkan diri, waktu itu saya mesti punya mimpi, punya visi pribadi tentang Mekarsai. Tetapi ketika saya itu masuk ke Mekarsai Pak Dwi, berarti visi saya itu harus melebur dalam visi besar Mekarsai. Gak bisa enggak, saya tidak boleh ego. Nah ini nanti yang harus kita sampaikan tentu saja pada anggota-anggota kita ya. Betul ya. Dan itu sudah itu yang pertama Pak Dewi. Sudah itu yang kedua, bahwa visi-visi saya harus saya sinkronkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi. Dan itu harus disinkronkan, dan kita harus melakukan sesuatu berdasarkan prinsip, tidak boleh ego. Saya lihat apa yang besar, maksud saya itu adalah tujuan besar dari Mekarsai. Itu yang harus kita perjuangkan. Rencana strategisnya itu yang harus kita perjuangkan. Nah ini seperti inilah yang harus kita sampaikan kepada teman-teman ya, karena kita era digital, mungkin media ini juga tepat bahwa kalau kita sudah bicara hal yang besar, tentu saja ini untuk kesejahteraan kita bersama Pak Matias ya, tentang pendidikan Pak Matias. Terus pada waktu itu juga dalam pencalonan kita menandatangani kurang lebih ada sekitar 3 lembar ya, sebuah komitmen itu dalam good governance tata kelola. Salah satunya kan ada komitmen waktu, salah satunya dari pasangan hidup kita, karena mau tidak mau waktu kita akan tersita gimana. Ini gimana tentang komitmen yang akan kita bangun bersama nih Pak, untuk mengembangkan, karena saya juga anggota bagian dari Mekarsai harus punya komitmen membangun ini bersama. Ini gimana pandangan Pak Matias sendiri? Oke Pak Dwi, mungkin saya waktu itu ketika ditawar menjadi calon, itu memutuskannya itu paling lama. Itu mengkalkulasi semua ini, lalu berbicara dengan banyak orang, berbicara termasuk dengan tempat di mana saya bekerja. Saya berbicara semua, lalu akhirnya ketika menemukan bahwa saya boleh bergabung, artinya boleh mencalonkan diri dan boleh meluangkan waktu saya sebanyak mungkin untuk Mekarsai, karena saya memutuskan oke, saya siap. Dan satu hal Pak Dwi, bahwa saya secara pribadi tidak mau menjadi beban untuk rekan-rekan pengurus. Saya tidak mau seperti itu. Dan karena saya sudah komitmen untuk mencalonkan diri dan terpilih, berarti orang banyak itu menaruh kepercayaannya, dan itu akan saya bertanggung jawab. Jangan diingkari kepercayaan mereka. Tidak akan Pak Dwi. Saya ketika sebelum terpilih Pak Dwi, masih pemilihan, itu doa saya itu cuma satu. Tuhan, jika mungkin jauhkanlah cawan ini dari saya. biarlah cawan ini berlalu dari saya. Tetapi kalau misalnya ketika Tuhan berkehendak lain, maka ini adalah misi saya. Adalah misi, tanggung jawab, dan tanggung jawab tidak hanya tanggung jawab profesional, Pak, ini adalah tanggung jawab moral saya. Begitu. Baik, luar biasa Pak Matias, tanggung jawab profesional. Kemudian nanti kalau kita sudah masuk dalam lembaga koperasi atau kredit dimanapun, kita ada 2 tuntutan di situ Pak. Kita pekerja volunteer Pak. Siap. Volunteer, yang kedua juga harus profesional. Volunteer dari sisi waktu seperti tadi, tapi kita harus profesional. Nah, Pak Matias memandang, menurut pandangan Pak Matias sendiri, volunteer seperti apa atau profesional seperti apa nih yang akan saya
persembahkan untuk Mekarsai tercinta ini nih, ya Pak? Pak Dwi, saya beberapa waktu yang lalu setelah mendengar kita Mekarsai itu menjadi volunteer, tetapi harus bekerja profesional. Profesional, betul. Saya itu coba ya cari arti kata profesional dari etimologisnya. Sebenarnya itu dua kata ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Artinya profesional itu asal katanya itu profes. Profes itu berarti sebenarnya saya mempersembahkan diri. Mempersembahkan diri kepada apa? Untuk orang profesional berhubungan dengan keahlian. Saya mempersembahkan diri kepada keahlian saya, mengabdi saya kepada itu, kompetensi diri saya mengabdikan diri semua kepada itu. Dan untuk yang tertinggi bahwa kalau misalnya tertinggi, mohon maaf ya Pak ya, saya tidak maksud saya itu rasis, tapi dari sisi keyakinan saya yakin berarti sebenarnya profesional itu tidak terlalu beda jauh dengan panggilan. Ini panggilan saya dan saya harus mengabdikan diri dengan sungguh. Pertanggungjawaban saya kepada anggota tetapi terutama itu pada dia yang milih. Biarlah aku jadi alatmu. Betul itu Pak Dwi. Dalam perjalanan waktu saya juga awalnya pernah seperti itu juga ya, mengalami seperti itu. Perjalanan kita seperti perjalanan menuju Emmaus. Kadang di tengah jalan harus berhenti, harus kita ini untuk menyatukan, tapi akhirnya sampai di sana. Oke, dari sisi volunteer, Anda tidak digaji loh Pak. Dalam laporan keuangan itu tidak ada gaji pengurus nih. Hanya ketika Anda melakukan kegiatan tentu dibiayai. Kok mau-maunya? Kalau di yayasan Anda pasti nih tiap bulan Pak Matias ada sekian. Di Mekarsai nggak ada nih gaji, karena di struktur keuangan kita baca pun nggak akan ditemukan. Iya. Dan termasuk hari ini loh Pak Dwi. Saya itu sebenarnya bisa nyantai-nyantai nih sana. Itu saya harus kita santai ya, obrolan santai aja, tapi ini paling nggak pencerahan. Saya bisa di sana masih dengan santai di sana itu, dan saya di sana dibayar gitu ya. Saya milih ke sini ini bentuk tanggung jawab ya. Tapi gini Pak Dwi, saya ketika mau dicalonkan itu secara sadar. Saya tahu saya di sini volunteer dan saya profesional. Ini tahu ini untuk kepentingan orang banyak, karena itu saya mau perjuangkan. Jadi dari sisi waktu, sisi ini. Tadi obrolan saya bersama teman-teman, ada Pak Dio, Pak Andri dan yang lain, bahwa sekolah koperasi nggak ada, belajar khusus koperasi nggak ada, tapi kita belajar dari pengalaman orang-orang. Dan orang-orang itu pun kalau yang punya kasih pasti akan memberi pada mereka. Bahkan kadang sekolah kita di Mekarsai itu ada di bawah pohon sana Pak. Kita ngobrol dengan santai. Nah, komitmen waktu sudah diberikan, dan sekarang untuk kompetensi diri Pak ya. Saya selalu mengatakan begini Pak, semua orang bisa selagi diberi kesempatan. Gimana komentar Anda Pak? Saya kemarin ketika pertama kali itu ya ketika konsolidasi itu ya. Artinya saya ketika itu saya mengistilahkan itu adalah itu brainstorming itu angin ribut untuk otak ya. Tapi saya menemukan banyak hal dari senior dari Pak Haryono Daud, beri banyak gambaran tentang itu. Lalu ketika selesai itu kami kemudian duduk di pohon itu banyak informasi yang itu, dan komitmen saya itu mengembangkan diri. Yang pertama itu belajar dari senior, belajar dari para senior, nanti termasuk Pak Dwi nanti. Saya apa ini Pak? Pak Dwi itu orang di pendidikan di koperasi lama sekali, nanti saya akan selalu mau belajar ke Pak Dwi. Nanti jangan itu ya Pak, bosan-bosan. Saya selalu begini Pak, prinsip dulu saya gini, di saya ada di Mekarsai, saya bisa tumbuh kembang di Mekarsai. Ketika di dalam saya akan menjadi penyemangat dan penyelamat, di luar saya tidak akan menjadi pengkhianat, saya akan menjadi pelayan. Saya siap kapan dibutuhkan, ini ada sama bareng-bareng kita belajar lah. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih. Pak Matias tadi yang volunteer nih, belum dikupas secara dalam nih, tadi baru profesional. Volunteer Pak, berarti kita kan nggak dibayar apa-apa ini nih Pak, ini supaya anggota atau ada jadi pengurus dapat ini nggak dibayar loh sampean. Jadi gini Pak Dwi, artinya saya ketika pertama kali bilang saya sudah sadar bahwa di Mekarsai itu tidak digaji. Tidak digaji, bagi saya tidak digaji gak apa-apa. Tidak digaji, toh saya di sini bukan pekerjaan utama saya. Saya punya pekerjaan. Ada manajemen yang tiap hari bekerja. Sudah itu, tetapi bukan berarti saya tidak dibayar lalu kemudian saya ogah-ogahan, seenaknya nggak bisa.
Nggak bisa, kenapa? Itu nanti bisa ketumbur Permenko Pak, kalau salah pengelola penjara. Nah itu. Iya. Jadi karena itu walaupun itu tidak dibayar, tetap saya melaksanakan ini secara profesional. Panggilan tadi Pak. Panggilan ya? tadi. Oke. Ya. Panggilan tadi luar biasa ini dari Pak Matias ini. Pak Matias, pilar-pilar koperasi salah satunya tadi pendidikan ya. Dan di Mekarsai itu kan kumpulan orang-orang. Saya memandang bahwa pendidikan ini sangat penting sekali ya di Mekarsai. Pak Matias melihatnya seperti apa nih? Apakah pendidikan selama ini sudah cukup atau perlu ada pengembangan berikut, inovasi berikut? Gimana Pak Matias? Karena Anda membidangi pendidikan. Iya. Pak Dwi, saya melihat selama ini dengan proses mulai motivasi dasar, sudah itu yang berikut itu kursus dasar, kemudian kursus kompetensi pengurus, ini sudah sangat baik. Seperti beberapa termasuk Pak Haryono juga bilang bahwa ketika kita itu mau belajar sungguh, itu pengalaman. Iya. Ketika kita itu ikuti kursus dasar itu kita bisa paham dengan mudah. Tetapi kita akan jauh lebih paham ketika kita itu terlibat langsung. Jadi ini masih terpikir ya Pak Dewi, bagaimana setelah misalnya motivasi dasar, kursus kompetensi, entah itu kita dengan sistem magang, apa sistem apa, orang-orang yang kita lihat potensial itu kasih mereka kesempatan untuk belajar secara langsung, sehingga apa ya, mereka mengalami, dan ketika mereka secara langsung itu kan mereka berusaha menguasai semuanya. Jadi itu akan membantu mereka. Yang penting punya komitmen waktu Pak ya. Betul, untuk mengarah ke situ. Pak Matias, salah satu peran dan fungsi pengurus di situ adalah peran fungsi wali dan simbolis. Saya pernah merasakan itu, bahwa orang melihat Pak Dwi itu Mekarsai. Kadang ya ada sisi beratnya ketika ada hal-hal yang kurang pas. Ini kan orang Mekarsai. Kita harus punya fungsi wali juga ketika duduk. Nah, suatu saat di komunitas Pak Matias, entah di lingkungan segala macam, ini orang Mekarsai nih. Nah, ini kita gimana menyikapinya? Karena ada 4 peran dari pengurus, ada fungsi simbolis, menjaga kelanggengan, fungsi wali, pengambil keputusan. Ini apakah kita Pak Matias sudah siap nih menjalankan fungsi itu? Kalau ini aja orang Mekarsai nih, ini kadang ada hal yang nggak enak juga di telinga ini. Ini gimana Pak? Semua itu ada risiko. Ada risiko Pak Doi. Ketika kita memilih untuk itu pasti sadar bahwa ada risikonya. Dan termasuk risiko itu ketika misalnya kita di luar sana orang itu punya pengalaman yang enak dengan Mekarsai, kita akan enak sekali kita betul. Tetapi ketika mereka punya pengalaman negatif, ini kan kita harus hadapi. Kita harus menduduki semuanya pada tempatnya Pak. Ya, kita tidak mendiskreditkan siapapun, tidak mau menjatuhkan siapapun, pencerahan ya, lebih ke arah itu. Oke, ini luar biasa sekali teman-teman sahabat Mekarsai, dengan narasumber ini kita berdiskusi luar biasa, tapi masih banyak yang perlu kita gali, terus terang aja masih banyak sekali. Kemudian mencermati dari hasil rapat anggota tahunan kemarin Pak ya, kan masih banyak juga anggota-anggota yang menyampaikan, ya teman-teman kita terima kasih, tapi tentu saja menyampaikan itu menunjukkan kecerdasan anggota. Tetapi ketika menjadi pengurus, dalam memutuskan apa yang menjadi aspirasi anggota juga harus disesuaikan dengan regulasi pemerintah nih. Ini banyak hal yang ngerti. Ini gimana Pak komentarnya Pak? Pak Dwi, saya selalu punya prinsip dalam diri ya Pak Dwi. Kita melakukan apapun demi apapun tidak boleh nabrak prinsip. Nabrak prinsip itu tidak boleh. Jadi di Mekarsai prinsipnya itu ada prinsip-prinsip koperasi, tapi juga ada nilai. Ada nilai value-nya, betul. Dan juga ada regulasi yang harus kita taati. Gak boleh kita tabrak. Termasuk juga misalnya nilainya itu misalnya termasuk hak-hak tertinggi orang. Kita tidak boleh nabrak itu. Bahwa kita mengelola, kalau Mahatma Gandhi dia bilang ya, untuk satu tujuan yang mulia, kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak baik. Jadi tetap kita, walaupun tujuan kita itu baik, kita melakukan juga harus semuanya itu basisnya itu nilai tetap kita kedepankan, prinsip kita kedepankan, regulasi kita kedepankan. Kita jalankan ya. Bahwa nanti
keputusan yang kita ambil itu tidak semua orang senang. Tidak populer, tapi yang itu, penting berdasarkan prinsip dan aturan, ya, Pak kan ya. untuk kebaikan, Oke. kebaikan koperasi, bukan Iya. untuk egoisme Personal, kita, bukan iya. egoisme kita. Maka itu harus ditinggalkan. Oke Pak Matias, berikut harapan ke depan nih Pak. Harapan ke depan, Anda yang menggeluti bidang pendidikan, dan saya yakin ini paling sibuk Pak, karena walaupun bagaimana 5 pilar, yang pertama pendidikan, lahir pendidikan, berkembang pendidikan, kemudian dikontrol pendidikan, jantungnya pendidikan nih. Ini apa yang akan Anda lakukan nih ke depannya? Ya, Ya. Pak Dwi, yang pertama itu saya akan mempelajari dengan sungguh masukan-masukan dari yang sebelumnya, termasuk di RAT, di RAK, itu kami pelajari dengan sungguh. Sudah itu, yang kedua juga saya akan diskusi dengan senior-senior, seperti termasuk Pak Dwi, sudah itu ada juga Pak Kris, ada itu, sudah itu yang mungkin Pak Haryono Daud, dengan siapa aja kita dengan itu diskusi. Ya. Karena gimana pun ini tidak untuk seorang betul. Matias ya, tapi untuk koperasi harus diskusi semua dengan itu. Lalu kami akan menyusun program secara bersama-sama, berdiskusi bersama. Kalau tahu itu saya ketua, bukan berarti harus ketua pendidikan maksudnya ya, harus saya yang memutuskan, itu enggak seperti itu. Tetap ini harus diskusikan, terbuka, demokrasi egaliter tetap berjalan. berjalan ya. Betul itu. Sama sudah itu buat program 1 tahun ini apa saja. Jadi misalnya saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu juga, lihat misalnya untuk kunjungan unit, misalnya salah satu pendidikan juga untuk unit-unit itu, unit kita sekitar 600-an ya. 600 yang aktif. 300-an ya, yang aktif 300-an. Kita 1 tahun 1 bulan 1 itu cuma 12, Ya. 1 bulan 2 itu cuma 24. Betul. Bagaimana caranya supaya kita menjangkau sebanyak mungkin unit untuk itu? Itu artinya kami berusaha dengan berbagai cara, sudah itu banyak diskusi dengan senior-senior. Kalau boleh titip pesan Pak Matias, ya saya selaku anggota di sini. Ini media yang luar biasa nih, karena tema-tema kita sekitar 3-4 tahun ini selalu digital ya. Ini mungkin perlu digali ke depan ya, penyampaian pendidikan kepada anggota bisa saja nih melalui, hari ini kita memulai nanti di channel YouTube atau ini yang ini. Ini pentingkah seperti ini? Karena ke depan kaum muda ini harus kita jalin. Saya selalu mengatakan yang muda kita raih, yang tua jangan kita tinggal nih. Tentang digitalisasi gimana ini Pak? Untuk media sangat pendidikan. Penting Pak Dwi, sangat penting. Sekarang itu kita tidak bisa lagi bilang kita tidak mau digital, gak bisa Pak Dwi. Ini mau dan tidak mau. Dunia sudah dunianya itu dunia digital, globalisasi. Yuk, ini sangat penting. Dan karena itu Pak Dwi sudah sampaikan juga, salah satu saluran kita untuk pembelajaran mungkin yang paling efisien adalah melalui ini. Mungkin melalui YouTube, mungkin ditambah lagi mungkin ada TikTok ada dan lain sebagainya, Instagram itu adalah sarana. Bisa terjangkau. Oke. Ada harapan baru tentu saja nih Pak ya, dengan bertemu dengan Pak Matias yang sangat konsen dengan ini, senang sekali rasanya, dan ini adalah perjumpaan perdana untuk di Mekarsai ya, kalau kesehariannya ya ini teman baik saya juga ya di tempat-tempat lain. Teman-teman, ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir, tapi mudah-mudahan titip pesan juga dengan Pak Matias, kegiatan ini akan berlanjut menggunakan era digital, karena kaum milenial harus kita raih dengan itu. Barangkali itu dulu, sudah menyita waktunya. Terima kasih Pak Matias. Terima kasih Pak Dwi. Dan tentu saja kami akan siap membantu jika diperlukan. Oke, demikian obrolan kami bersama narasumber kami Pak Matias Siraleter, yang dipercaya oleh teman-teman sebagai wakil ketua ex officio karena jabatannya menjadi ketua pendidikan. Semoga kita semua akan maju dan Mekarsai tetap semangat dan tetap menjadi sahabat dan melayani. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Matias.